channelku lagi, Awang Chan. Video kali ini seperti janjiku di video yang sebelumnya adalah tentang prediksi jodoh untuk kamu yang single ya di tahun 2022, atau bisa juga untuk kamu yang mungkin saat ini sedang di ujung tanduk ya hubungannya. Oke, langsung aja. Tadi aku udah shuffle kartu tapi di belakang layar ya, tapi aku tetap meditasi dan tetap konsentrasi. Di sini aku pakai 2 deck ya kan. Nah ini kan ada, nanti aku jelaskan satu-satu gimana isinya ya di masing-masing pilihan kartu. Nah ini aku mau menjelaskan sedikit tentang bottom of the decks dari kedua deck ini ya. Yang pertama ini ada Two of Swords, terus yang kedua ada Seven of Cups. Kenapa ya? Secara umum di tahun 2022 kamu ini untuk semua ya, baik yang milih 1, 2, 3 itu tema utamanya adalah tentang kebingungan karena banyak yang menawarkan perasaan ke kamu ya. Jadi karena bingung ya, jodoh tuh gitu ya, sekalinya nggak ada gitu, nggak ada terus tapi sekalinya datang banyak yang datang. Nah ini nanti secara umum tiga-tiganya akan mengalami kebingungan karena ada banyak atau beberapa orang yang mungkin akan menawarkan perasaannya atau bisa menjadi potensi jodoh. Nah nanti tinggal kayak gimana manifestasinya atau kayak gimana, apa yang harus kamu lakukan ya. Kamu perlu pilih kartunya ya, silakan konsentrasi. Aku singkirin dulu ya. Ini ada 3 ya, ada 3 pilihan kartu pertama atau pel pertama, pel kedua, pel ketiga. Dipilih dengan intuisi ya. Ini adalah temanya, aku ulangi, bagaimana prediksi jodoh untukmu di tahun 2022. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Pilih file 1, kita lihat. Ini adalah kartu pesan semesta untuk kamu ya. Ada 4 ya. Seven of Pentacles, Four of Swords, Ten of Cups, dan The Hierophant. Ya, ini pesan semesta untuk kamu di tahun 2022 kaitannya dengan jodoh. Nah, ini 2 kartu ini adalah aspek potensi jodoh, kok aspek potensi jodoh kamu di tahun 2022. Kemudian ini sebenarnya mau tak buat 4 gitu ya, tapi kok nggak cukup, atau aku buat gini dulu ya. Ntar, ini nanti aku buka yang di akhir ya, biar kamu nyimak sampai akhir. Terus ini adalah keliru di sini ya. Ini adalah hambatan, faktor yang menghambat datangnya jodoh. Terus yang 2 ini adalah alam bawah sadar kamu ya, atau yang sebenarnya kamu inginkan atau yang sebenarnya kamu butuhkan ya. Terus yang di atas ini adalah tuntutan dari orang-orang di sekitar atau alam sadar ya, secara alam sadar, atau mungkin apa yang kamu berpikir ini mumet ya. Ya, untuk yang pertama ya, ini adalah potensi jodoh. Ada Knight of Roots atau Knight of Wands, terus The Moon. Ada jelas ya, ada potensi jodoh di sini. Dan ini kartu 2 ini menggambarkan orang yang akan datang nanti di tahun 2022 ke kamu adalah orang yang selama ini kamu impikan, bukan impikan ya, masuk ke dalam mimpi kamu. Jadi
sebelum dia datang dia udah ngasih ancang-ancang gitu ya, udah ngasih say hello lah say hello di dunia mimpi lah gitu ya. Jadi apa namanya, dia dia ngasih apa tadi, ngasih kayak sign, ngasih tanda, ngasih apa, ngasih tahu lah, hei aku ada loh gitu ibaratnya tuh gitu. Jadi aku rasa sebenarnya yang datang ada beberapa, tapi yang beberapa itu bukan jodohmu. Paham maksudnya enggak ya? Mungkin kamu berpikir bahwa oh ini mungkin potensi jodohku, tapi ternyata bukan ya. Yang jodohmu itu cuma satu orang ya, Knight of Roots ini. Nah ini Knight of Roots itu ciri-cirinya seperti apa ya? Dia adalah orang yang cukup bersemangat dan apa, bukan cukup bersemangat ya, sangat bersemangat, tetapi dia terkadang agak kurang bisa mengerem ambisinya gitu ya. Knight of Roots itu kan knight yang seperti itu karakternya ya. Jadi dia kan masih belum ke King of Roots. Kalau King of Roots berarti dia sudah bisa mengelola semangatnya, sudah bisa mengelola potensinya dan lain sebagainya. Sedangkan Knight of Roots itu dia punya potensi untuk menjadi orang yang lebih baik, tetapi masih bisa digali lagi dan masih bisa diusahakan lagi. Nah dari penjelasan kartu ini jelas ya, apa kamu yang milih ini atau Knight of Roots-nya ini, potensi jodoh kamu di tahun 2022 adalah orang yang masih berjiwa muda ya. Tapi aku rasa juga usianya muda, mungkin lebih muda daripada kamu ya. Ya ciri-cirinya seperti itu tadi ya. Terus di sini ada kartu faktor penghambat. Faktor penghambatnya ada 2 kartu major ya, The Magician sama The Star. Ini tentang keinginan ya. Aku ngerasanya kamu yang pilih pile 1 ini gimana ya, kayak semacam kamu tuh kayak terhambat. Nah ini kan hambatan toh ya kan, kamu tuh kayak terhambat oleh idealismemu sendiri gitu. Jadi kamu kurang mengenali dirimu, kamu kurang menggali sebenarnya kamu itu butuh jodoh yang seperti apa. Atau mungkin pertanyaannya, sebenarnya kamu butuh jodoh nggak sih? Satu ya kan, kalau kamu benar-benar menjawabnya dengan sadar ya kan, iya aku butuh. Nah apa sih yang kamu butuhkan dari jodoh itu sendiri atau dari pasangan? Ya namanya jodoh kan menikah ya. Ingat ya, pernikahan itu bukan sesuatu hal yang indah-indah doang kayak di film-film Korea atau di dongeng-dongeng ya. Jadi ya meskipun film Korea ada sedihnya juga tapi apa, gambaran kehidupan pernikahan yang nyata itu sebenarnya penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, penuh dengan kebosanan. Aku bukan mau apa bukan mau membuat kamu takut ya, tapi emang kenyataannya seperti itu. Nah jadi intinya ada satu quotes yang pernah aku dengar ya, entah dari mana aku lupa ya aku mohon maaf, kamu apa namanya aku lupakan. Jadi apa quotesnya tuh begini, kamu kalau menikah itu sebenarnya kamu mencari masalah yang bisa kamu atasi gitu ya. Nikah itu cari masalah aja sebenarnya ya, bukan cari masalah, cari-cari masalah enggak ya, maksudnya kalau menikah itu mencari masalah yang sekiranya kamu bisa mengatasinya ya. Contoh misal, kalau kamu satu hal ya, untuk kamu mengerti itu kamu harus mengerti dirimu sendiri secara utuh ya. Jangan mengambil sampel orang lain atau mengambil apa standar orang lain untuk dijadikan standar kamu. Itu salah besar ya kan. Nggak semua orang ya, maksudnya standarnya si A itu belum tentu cocok buat kamu. Jadi yang cocok adalah dirimu sendiri. Kamu harus bikin standar sendiri, tapi bukan idealisme yang mengikat seperti ini gitu ya. Jadi idealismemu itu terlalu mengikat, kamu terlalu banyak sekali checklist yang kamu
pokoknya pasangan harus ini gitu ya, itu justru akan menghambat jodoh kamu. Siapa tahu jodoh yang datang itu malah kebalikannya dari yang kamu checklist, bisa jadi kan ya. Nah, caranya kamu kenali dirimu sendiri. Yang kedua, kamu perlu ketahui ya, orang ini nih, maksudnya kalau kamu sama orang ini gimana gitu ya, gambarannya pernikahannya. Misal kalau kamu emang nggak tahan dengan orang yang lelet misalkan, ya kamu jangan menikah dengan orang yang lelet. Atau misalkan kamu paling nggak tahan sama orang yang jorok gitu ya, atau kamu paling nggak bisa mentoleransi itu ya kamu jangan menikah dengan orang yang seperti itu ya, nanti kamu tersiksa sendiri. Jadi kalau kamu memilih pasangan ya sesuaikan dengan masalah yang kira-kira bisa kamu toleransi. Misalkan ya semua orang kan punya kekurangan, punya kelebihan, tapi kamu cari yang kamu bisa mengatasinya. Contoh misalkan, oke lah, nggak apa-apa kalau misalkan pasanganku itu orangnya ini misalkan terlalu menggebu-gebu, terlalu bersemangat, terlalu ini, akhirnya kan kayak sibuk sendiri, kurang waktu, tapi kamu bisa mengatasinya, kamu bisa mentoleransinya. Nah, itu yang harus kamu cari gitu ya. Jadi jangan berfokus pada kelebihannya aja, tapi kamu perlu melihat kelemahannya untuk kamu cocokkan dengan dirimu sendiri. Kira-kira kalau kelemahannya begini nih, aku bisa nggak ngatasi itu ya. Oke, di sini ada alam bawah sadar. Sebenarnya yang kamu inginkan tuh yang seperti apa? Ada Nine of Swords dan Queen of Rods. Yang kamu inginkan itu sebenarnya udah cocok dengan potensi jodohmu yang akan datang ya. Jadi dia orang yang bersemangat, dia yang bisa ngasih kamu dia yang bisa ngasih kamu motivasi, dia yang bisa ngasih kamu menyuntikkan energi semangat ya kan. Nah, itu cuman sebenarnya aku rasa kamu masih terbayang-bayang karena ada Nine of Swords ya. Kamu sebenarnya masih ada sisa, walaupun itu sedikit ya, sisa dari masa lalu yang membuat kamu ibaratnya kayak aduh, bener nggak sih aku mau nikah tahun 2022 gitu ya. Jadi itu di alam bawah sadarmu tuh itu ya. Nah, yang perlu kamu lakukan ketika alam bawah sadarmu masih menyimpan luka ya, kamu masih perlu healing. Jadi yang harus kamu lakukan adalah, karena kamu ini nontonnya sebelum tahun 2022 ya, berarti kamu saat ini perlu memperbaiki ini, kamu perlu healing ya. Terus usahakan untuk healing biar luka yang ada di masa lalu itu sembuh 100% ya. Bisa kok sembuh 100% ya. Kalau lupa nggak bisa, kecuali kamu amnesia, tapi kalau sembuh bisa ya. Jadi ini yang perlu kamu perbaiki saat ini, segera setelah kamu nonton video ini. Nah, di sini ada The Hierophant. The Hierophant ini adalah alam sadar, maksudnya yang kamu pikir ini yang sebenarnya ya, kamu ngebet banget menikah. Dan satu lagi, orang-orang di sekitarmu juga kayak ayo kamu milih-milih ini kayak kamu tuh di inilah dipojokkan oleh, ya sebenarnya mereka nggak bermaksud untuk memojokkan kamu, tapi pertanyaan mereka yang terlalu bertubi-tubi itu membuat kamu jadi ya aku pengen terpengaruh dengan kata-kata mereka. Iya, aku pengen menikah, aku pengen cepat menikah, padahal sebenarnya kondisimu seperti ini gitu ya. Kamu sebenarnya satu lagi, kamu sebenarnya masih ingin memperdalam atau menambah skill untuk mencapai kesuksesan ya. Kamu tipe orang yang ambisius juga, sama seperti jodoh kamu ya. Jadi jodoh kan cerminan diri. Kamu sangat ambisius sekali, dan aku rasa kamu orangnya memang kalau dalam hal karir ya kamu sangat sukses ini, dan kamu termotivasi untuk lebih sukses lagi. Kamu punya satu usaha, aku pengen buka cabang ya, kayak gitu ya kamu karakternya ya. Jadi ini coba kamu perbaiki dulu, atau kamu tanya dulu
apa yang sebenar-benarnya ya. Kamu siapnya kapan? Menikah kalau nggak siap ya percuma ya. Menikah itu butuh kesiapan yang benar-benar ya benar-benar siap banget lah. Kalau kamu terburu-buru ya jadinya kamu akan menyesal gitu ya. Jangan menikah karena dikejar-kejar usia, jangan menikah karena dikejar-kejar omongan orang lain. Menikahlah karena memang benar-benar hatimu dan jiwamu sinkron dan pikiranmu semuanya sinkron untuk oke, aku sudah siap menikah ya. Itu aku langsung ke apa ini ya, apa yang ingin semesta bilang ya, pesan dari semesta. Ada The Hierophant. Oh ini tadi gini urutannya, kebalik. Ada Eight of Pentacles ya kan, Seven of Pentacles, kelihatan kan ya, kamu masih belum ngerasa sukses. Four of Swords, kamu masih perlu healing. Ini tadi aku shuffle-nya juga kan nggak milih ya, jadi ya sesuai lah sama kartunya tadi sama ini. Terus ada The Hierophant dan Ten of Cups. Ini tadi gini ya, Ten of Cups dan The Hierophant. Jadi ya udah aku sebutin di tadi ya. Kamu jangan menikah karena dikejar-kejar. Tak ulangi lagi karena memang pesan semestanya seperti itu. Kamu jangan menikah karena dikejar-kejar usia atau dikejar-kejar omongan orang lain. Menikahlah karena memang kamu benar-benar udah siap secara lahir, secara batin, secara pikiran, secara jiwa. Kalau memang kamu benar-benar siap 100% dan semuanya sinkron, alam sadar dan alam bawah sadarmu tadi kan belum sinkron ya, ya kamu sinkronkan dulu dan kamu cocokkan semuanya biar memang benar-benar satu tujuan, satu visi misi. Kalau dirimu aja belum sinkron, nah gimana kamu nanti mensinkronkan atau membuat harmoni mengharmonikan dengan pasanganmu kan gitu. Oke, itu aja ya. Kalau pertanyaan prediksi ya jawabannya ada potensi jodoh di tahun 2022, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti yang tak bilang tadi. Oke, makasih yang udah nyimak. Yang baru ketemu channel ini silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung ke file yang kedua. Bye bye. Kita lihat ini, nanti aku buka di akhir ya, pesan semesta. Di sini ada potensi, tak terus ini, potensi jodoh untuk kamu. Bergabung jadi satu. Kamu pasti senyum-senyum nih yang nonton ini ya. Terus ini adalah faktor penghambat, The Empress sama Three of Wands. Ini adalah kondisi alam alam bawah sadar kamu ya. Nanti aku jelasin satu-satu, aku tata dulu. Ini adalah kondisi alam sadar kamu. Oh ya, seneng aku ngeliat tadi. Two of Cup dan The Lovers jadi satu. Ya, jelas 100%. Yes, kamu pasti menemukan jodoh kamu di tahun 2022 dan dia adalah orang yang benar-benar mencintai kamu 100% full ya. Selamat ya. Dan dia memang benar-benar soulmate aku rasa di sini karena ada kartu of Cups juga. Dia adalah cerminan dirimu, dia adalah pelengkap jiwa kamu ya. Ini potensi jodohnya, dan mungkin nanti akan ada distraktor. Maksudnya distraktor tuh ada satu atau dua orang yang lain yang mungkin kamu kira jodoh tapi bukan. Ciri-cirinya adalah ketika kamu, yang jodohmu yang sebenarnya ya, ketika kamu bersama dengan dia, kamu langsung klik, langsung nyaman, dan kamu kayak ngerasa aku kayak kenal sama orang ini, aku kok kayak ngerasa deja vu. Udah itu aja. Simple banget. Kuncinya cuman itu, ciri-cirinya cuman itu ya. Oke, di sini faktor penghambat ada The Empress sama Three of Wands.
faktor penghambat. Jadi kemungkinan besar faktor penghambatnya adalah kamu orang yang apa ya dibilang terlalu baik itu baik ya tapi kalau terlalu kan nggak baik ya. Jadi kamu terlalu baik terhadap orang lain, kamu terlalu baik terhadap pasangan ya. Aku rasa di sini The Empress Three of Wands-nya ini nih menggambarkan bahwa kamu tipe orang yang nggak pernah perhitungan ya, ngasih apapun ke pasangan kamu nggak perhitungan, dan kamu memang bener-bener totalitas ya. Kenapa aku bilang ini faktor penghambat? Karena ya sebenarnya bagus ya, tapi kalau bisa ya jangan terlalu 100% juga ya. Kamu juga perlu ngasih porsi untuk dirimu sendiri. Kamu juga perlu ngasih porsi mencintai dirimu sendiri itu ya. Karena kenapa jadi faktor penghambat ya, nanti setelah kamu nonton video ini, kamu perlu belajar lagi apa yang namanya self love, dan kamu perlu tahu apa yang namanya prioritas. Kamu harus memprioritaskan dalam suatu kondisi tertentu. Mungkin kamu memprioritaskan pasangan, tapi di kondisi yang lain mungkin kamu harus memprioritaskan dirimu sendiri. Kamu harus belajar tentang itu, oke? Nah, di sini adalah alam bawah sadar kamu. Ada the fool, the devil ya. Kamu naif ya, seperti yang aku bilang tadi, kamu orangnya terlalu ngasih segalanya gitu ya, karena kamu naif. The fool, the devil dua kartu ini gabungan yang sangat sempurna ya. Jadi mungkin agak keras, mungkin banyak orang yang ngomong kamu tuh terlalu bodoh ya, kok apa-apa dikasihkan ke pasangan ini gitu itu. Nah, ini sebenarnya kondisi alam bawah sadar kamu. Nah, ini yang perlu kamu ubah ya, Kak. Perlu kamu bukan ubah, tapi belokkan ya mindset kamu tentang ini gitu ya. Jadi cobalah untuk tidak terlalu percaya dengan orang yang baru. Cobalah untuk kamu jangan terlalu cepat ya. Ya, kamu memang orangnya sangat ramah dan menyenangkan gitu, jadi cepat akrab sama orang. Tapi bagus sih cepat akrab, tapi yang jelas jangan cepat suka atau jangan cepat membuka hati. Cepat akrab boleh, tapi berteman dulu. Kasih waktu dirimu sendiri untuk berpikir, kasih waktu dirimu sendiri untuk menjadi orang yang objektif menilai orang yang datang itu gitu ya. Jadi jangan langsung diterima, tapi kamu kasih waktu dulu. Sebentar ya, aku tak mikir dulu, atau sebentar ya, kita perlu perkenalan dulu sebulan atau 2 bulan gitu ya. Kalau dia nggak mau nunggu ya udah biarin aja dia pergi ya. Kalau memang dia bener-bener suka dan cinta sama kamu ya dia akan nunggu gitu. Nah, terus di sini ada yang mungkin kamu pikirkan, Four of Pentacles dan Ace of Swords. Bentar ya. Yang mungkin kamu pikirkan atau yang orang lain ya, atau alam sadar ya, kondisi alam sadar. Kamu ya ini, kamu ngerasa, kamu berpikir bahwa kamu cukup banyak uang, kamu cukup banyak sumber daya, dan cukup banyak semangat untuk kamu berikan pada pasangan gitu ya. Padahal sebenarnya di alam bawah sadarnya seperti ini gitu ya. Jadi kamu terlalu terbuka. Kamu berpikirnya bahwa gak apa-apa wong aku punya banyak uang misalkan, gak apa-apa wong aku orangnya pemaaf ya, gak apa-apa wong aku gampang healing, gampang move on ya. Gak begitu juga ya. Kamu perlu ya tadi yang aku bilang, self love, belajar untuk self love lagi. Kamu kurang ini ya self love nya ya, jadi cenderung ya sebenarnya memang kamu tipe orang yang sangat-sangat mudah memaafkan dan cepat move on memang ya, tapi kan
kamu juga perlu belajar. Kalau kamu kayak gini terus, ya nanti akan memanggil orang-orang yang memanfaatkan kamu aja gitu ya. Jadi kamu perlu ya tadi porsinya ya, kamu nggak boleh ngasih 100%, tapi kasih porsi aja ya, kasih porsi. Kecuali kalau udah menikah nggak apa-apa ya 100%, tapi kalau masih awal-awal kenal itu ya jangan dikasih 100% ya, nanti dia akan menginjak-injak kamu gitu. Meskipun kamu orangnya pemaaf lah, tapi kan ya masa kamu boleh diinjak-injak, kan nggak boleh gitu ya. Ya itu aku langsung menuju ke pesan semesta ya untuk kamu. Ada 3 kartu ya yang muncul, 5 of Wands, 6 of Cups, dan juga The Sun ya. Muncul lagi kartu innocent ya. Innocent atau kartu ini ya, kamu terlalu ngasih banyak hal ya. Kalau menurutku pesan semestanya tuh kalau dirangkum begini ya, memberi itu nggak masalah ya, memberi itu baik, tapi kamu juga perlu mencari porsi yang pas untuk memberi orang lain. Kalau misalkan kamu hanya punya rumah satu ya, terus kamu ngelihat seorang orang yang nggak punya rumah ya, masa kamu mau ngasihkan rumahmu untuk orang yang nggak punya rumah? Akhirnya kan kamu nggak punya rumah gitu, paham ya maksudnya? Kalau misalkan di suatu kondisi kamu hanya punya nasi 1 bungkus, ya jangan kamu kasihkan semua ke orang yang kelaparan itu, misalkan dalam kondisi peperangan atau apa ya, naudzubillah, semoga enggak ya. Contoh aja sini. Terus makanannya cuma satu bungkus. Nah, terus kamu ketemu 1 orang. Kalau kamu nggak makan ya kamu yang mati, kalau dia nggak makan dia yang mati. Ya kamu harus cari win-win solution. Bagi 2. Jadi biar dua-duanya makan, ya kan? Meskipun porsinya sedikit, tapi kan paling tidak ada asupan energi yang masuk. Jadi seperti itu ya, secara gamblangnya apa yang ingin semesta ajarkan, apa yang ingin semesta katakan untuk kamu. Oke, itu aja buat yang pilih pile 2. Terima kasih buat yang udah nyimak. Yang baru pertama kali ketemu channel ini, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah ya, di description box, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Kita menuju ke pile yang ketiga. Bye. Pile 3 ya, kita lihat potensi jodoh kamu di tahun 2022. Ini nanti aku simpan di belakang. Di sini adalah potensinya ya. Terus di sini adalah faktor penghambat. Oke. Terus di sini adalah alam bawah sadar kamu. Di sini adalah alam sadar kamu. Oke. Ya. Potensi. Kalau dilihat dari kartunya ya, ada potensi meskipun agak lama. Paham maksudnya ya? Prosesnya lama, kenalnya lama, maksudnya kenal terus nggak langsung, misalkan kenal ta'aruf nikah, nggak gitu. Kan ada orang yang seperti itu, tapi kamu nggak gitu. Kamu kenal, dan ini kamu kenalnya tuh lama dulu, kamu berteman dulu, terus pernah punya konflik dulu sama dia gitu ya, karena ada 10 of Wands ya, bahkan sampai kamu pengen meninggalkan dia, pengen lepas dari dia, tapi karena ini adalah potensi jodoh ya, pada akhirnya nanti kamu akan disatukan lagi gitu. Dan di sini ada Page of Pentacles ya. Pentacles itu kan perjalanannya agak lambat, ada potensi, tapi itu tadi ya. Terus di sini adalah faktor penghambat. Apa sih yang membuat jodohmu terhambat ya? Ada 8 of Wands dan juga 9 of Wands. 8, 9 urut ya.
kartunya ini kamu penghambatnya adalah kamu yang pengen terburu-buru. Kamu yang pengen terburu-buru ketemu jodoh, kamu pengen terburu-buru menikah. Dan aneh, maksudnya aneh tuh gini, kamu terburu-buru tapi kalau ada orang yang datang kamu tolak. Nah itu loh, itu penghambat banget kan ya. Kamu berpikir aku pengen cepet nikah, tapi kamu kayak menolak, ya, seakan-akan menolak orang yang datang. Ya bingung kan ya orang yang mau datang ini sebenarnya gimana sih maunya gitu. Ya yang perlu kamu lakukan sebelum masuk tahun 2022 ini kan bisa berubah ya energinya kalau kamu mau mengusahakannya. 1, santai aja, jangan terburu-buru. Kalau waktunya tepat, kalau memang waktunya kamu menikah, ya pasti akan menikah. Santai aja gitu. Ya. Dan lagi kehidupan ini kan nggak cuman berpikir atau melulu yang dipikirkan tentang pernikahan, tentang pasangan kan. Banyak hal yang perlu kamu atasi, banyak hal yang perlu kamu pikirkan, yang perlu kamu lakukan. Gitu ya. Jadi itu. Dan yang kedua, kamu jangan langsung memblokade jalan orang yang mau datang. Jangan kamu berpikir orang yang datang itu selalu jahat atau jangan-jangan dia nyakiti. Enggak. Kamu coba pelan-pelan membuka diri. Ya kamu jangan berpikir dia itu jadi potensi jodoh dulu, jangan. Tapi berpikirlah, oke, aku bisa berteman dengan orang ini. Siapa tahu nanti kalau cocok bisa berjodoh. Jadi cara berpikirnya kamu ubah jadi lebih santai, lebih rileks ya. Itu akan mengubah energinya ya. Di sini ada alam bawah sadarnya, Seven of Wands dan juga King of Swords. Di alam bawah sadarmu sebenarnya yang kamu inginkan itu apa? Saat ini kamu masih berpikir aku masih ingin menikmati. Ya, aku rasa di sini meskipun kamu karakternya kayak memblokade gitu ya. Kalau di anime itu karakter tsundere lah ya. Kamu kalau suka anime pasti tahu. Jadi apa yang diomong tuh nggak sesuai dengan apa yang dalam hati kadang-kadang ya. Ya emang karakternya seperti itu ya, bukan berarti munafik, nggak, beda. Tapi emang kayak malu-malu kucing gitulah ya, tsundere. Jadi justru kadang orang tuh gemes gitu ya sama orang yang tsundere. Akhirnya kamu banyak gebetannya dan kamu terlalu nyaman dengan kondisi ini gitu ya. Jadi kamu masih dalam zona nyaman, gini aja udah menyenangkan kok. Itu yang kamu alam bawah sadar kamu gitu ya, yang sebenarnya kamu rasakan dan kamu pikirkan saat ini dan nanti di tahun 2022. Nah, ini perlu diselaraskan atau diubah mindsetnya. Kamu perlu mengafirmasikan diri. Kamu perlu visualisasi, afirmasi dan visualisasi. Afirmasinya itu ya, kalau sebelum kamu tidur malam, kamu dengerin musik-musik meditasi. Ya, kamu sambil dengerin musik meditasi, kamu juga mengafirmasikan dalam dirimu sendiri, pakai kata-kata sendiri. Aku memanggil jodoh yang sebenarnya, bukan jodoh yang hanya main-main, tapi pakai positif aja ya kata-katanya. Aku memanggil jodohku yang sejati. Aku memanggil jodohku yang sejati, itu ya. Singkirkanlah jodoh, singkirkanlah yang bukan sejati. Ya, pokoknya kayak semacam itulah, kamu cari kata-kata sendiri yang cocok buat kamu. Ya, jadi biar yang datang nih biar kamu alam bawah sadarmu tuh nggak pengen cuma main-main aja gitu. Ya mau sampai kapan kamu mau main-main ya, tapi kalau kamu pengennya seperti ini terus ya terserah ya, ini kan tergantung kamu gitu ya. Nah, terus di sini ada apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pikir itu yang kamu pikirkan, padahal sebenarnya enggak. Apa yang kamu pikir, kamu berpikir bahwa kamu masih mengingat masa lalu, kamu masih nostalgia, kamu masih mempertimbangkan banyak hal, kamu masih
pengen, misalkan aku masih pengen cari modal, aku masih, nah ya gitu-gitu ya, padahal sebenarnya ini kamu masih pengen main-main, kamu belum serius 100% ya, itu. Nah makanya ini sulit kan. Kalau kamu memang benar-benar di tahun 2022 jodohmu itu termanifestasi menjadi sebuah pernikahan, atau kamu cepet ya, perjalanan kamu dengan jodohmu itu cepet, ya lakukan apa yang aku bilang di kartu ini. Oke, kalau kamu pengen loh ya, kalau nggak pengen ya terserah ya, maksudnya kan yang jadi yang menentukan kan kamu sendiri, bukan kartunya. Oke, itu aja ya. Aku mau kasih kartu saran untuk apa ya, pesan semesta ya untuk kamu. Apa ya saran yang harus kamu lakukan? Ada Strange Two of Swords, Five of Swords, ya kan, muncul kan kartunya. Pesan dari semesta, jangan terlalu bingung ya, kamu perlu menentukan dengan sungguh-sungguh ya, jangan terlalu nyaman dengan kondisi dimana kamu harus memilih-milih. Jodoh itu bukan bukan marketplace ya yang kalau kamu mau lihat mau beli baju kan kamu tak keep dulu, masukkan keranjang dulu, nanti tak lihat-lihat lagi. Enggak, jodoh tuh enggak kayak kamu mau beli baju ya. Kalau kamu mau beli baju kan stoknya banyak toh. Kalau misalkan kamu kasih di keranjang, belum kamu beli, belum kamu check out, terus nggak ada kan, habis di toko ini lah, kamu bisa cari di toko yang lain, wong yang nyediain banyak sekali kan. Kalau kamu mau beli celana lah, kalau kamu mau cari jodoh ya jangan kamu samakan dengan beli celana dong. Ya gitu ya. Jadi hilangkan pikiran untuk memilih-milih ya. Jangan ini kayaknya dikip dulu, ini dikip dulu, aduh ya susah gitu loh. Kalau kamu mindsetnya seperti itu ya susah lah. Kamu mau ketemu jodoh, kamu akan dapat jodoh yang sebenarnya. Nanti jatuh-jatuhnya kamu malah dapat jodoh yang nggak banget, yang malah nggak kamu banget karena desakan dari luar. Karena misalkan orang tuamu, ayolah cepet nikah, pokoknya kamu harus mau, terus akhirnya dijodohkan. Atau misalkan delala karena kamu masih pengen seneng-seneng ya nih ya, delala terus kamu menikahnya dengan orang yang ya karena seneng-seneng ya, gimana ya, pasti melakukan sesuatu hal yang sifatnya seneng-seneng kan. Terus akhirnya misalkan nih, naudzubillah ya, jangan sampai kejadian ya, makanya aku bilang di sini biar nggak kejadian. Misalkan married by accident, nah itu kan nggak enak banget. Kalau bisa jangan kan. Makanya kamu nonton ini ya beruntung, karena apa? Kalau kamu memperbaiki ya karaktermu yang seperti ini, jangan kamu tolak ya, enggak aku orang baik kok. Kalau kamu merasa kamu orang baik, kamu nggak akan bisa jadi orang baik beneran ya. Contoh, kalau kamu orang yang kaya ya, kamu nggak akan bilang aku orang kaya, enggak, tapi aku nggak akan ada kata-kata seperti itu. Misalkan kalau kamu memang benar-benar seorang yang jujur, kamu nggak akan bilang jujur ya. Nah, kalau dalam ilmu psikologi komunikasi, orang yang di awal-awal ngomong jujur ya, atau beneran deh, atau serius deh, itu sebenarnya dia nggak serius dan nggak jujur. Dia cuman menekankan itu biar orang lain tuh percaya dengan omongannya gitu ya. Gitu ya. Jadi itu udah itu aja sih pesan dari semesta untuk kamu. Semoga kamu cepat menyadari ya, kalau karakter kamu yang suka memilih-milih masih oke, aku masih inilah, gak apa-apa lah, aku punya banyak gebetan gini nih. Kalau kamu gak mau memperbaiki karaktermu yang itu ya, kamu tanggung sendiri akibatnya. Udah itu aja ya. Oke, terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan subscribe
ya, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Untuk yang mau private reading silahkan ada di description box, ada tata cara dan juga price listnya ya. Terima kasih ya, kita ketemu di video-video selanjutnya. Habis ini aku mau bikin tentang pick a card, temanya elementals. Apa itu elementals ya? Ditunggu aja, nanti kamu akan nemu ya. Makanya diklik ya tombol notifikasi loncengnya biar kamu nggak ketinggalan updatean video selanjutnya ya. Oke, bye-bye.